Laki-laki suami memiliki dua tanggung jawab. Tanggung jawab pertama yaitu qawwam, sebagai pemimpin, pelindung, pengayom, penjaga. Kemudian yang kedua, yang memiliki tugas tanggung jawab untuk memberikan nafkah dari apa yang Allah rizkikan. Itu dua tanggung jawab seorang laki-laki. Dan ini nggak bisa digantikan. Tugas tanggung jawab seorang istri, seorang wanita cuma satu. Qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Tugasnya cuma satu, yaitu at-ta'ah, taat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al tajamu'ana hadha tajamu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ahlina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa liman 'allamana wa li jami'il muslimin. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas. Ya Bapak Ibu, saudara jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat berkahnya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, mari bersama di kesempatan yang mulia ini kembali kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan di dalam kehidupan kita. Dengan terus kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa mampukan kita bisa mengiringi semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kenikmatan itu, dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sebesar apapun ujian, musibah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa karuniakan kesabaran, keridhaan dan kerelaan menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah, Allah kembali himpunkan kita bersama dalam majelis yang mulia ini, majelis yang utama di waktu yang istimewa, majelis yang tentu kita berharap bukan cuma keberuntungan di dunia semata, tapi lebih dari itu, yaitu majelis yang semoga mengantarkan kita mendapatkan keberuntungan kelak di akhirat, di kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala akan membalas semuanya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas dengan rahmatnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Siapa yang menanam kebaikan-kebaikan,
memperbanyak kebaikan saat di dunianya, insya Allah kebaikan-kebaikan itu pula yang akan dia petik buahnya. Demikian pula sebaliknya, ketika keburukan, kelalaian yang dia tanam di dunia, maka balasannya itu pula yang nanti akan dia dapatkan. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah semoga majelis ilmu yang kita hadiri dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari amal-amal utama yang diterima oleh Allah dan menjadi sebab kelak dimudahkannya langkah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kaji kita di dalam Fiqhul Usrah, fikih berkeluarga, bukan niatan untuk mengajari, karena banyak yang sebenarnya layak jadi guru saya karena lebih dulu membangun rumah tangganya, tapi semata sebagai tawasau bil haqqi, tawasau bis sabar, untuk kita saling mengingatkan di dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran, dan juga dengan semangat semoga keluarga yang kita bangun bukan cuma bahagia di dunia, tapi juga mengantarkan kita semuanya bahagia kelak di akhirat. Bukan hanya kita berdua dengan pasangan kita, tapi di surga Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anak cucu keturunan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan juga bukan hanya sebatas itu. Kita berharap bisa kembali bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bertetangga di dunia. Kita bisa kembali duduk bersama di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita duduk bersama di dunia. Kita bisa ngobrol lagi di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mengobrol di dunia. Karena memang sedemikian gambarannya. Dan kalau sederhananya itu ya ngobrolnya pindah tempat saja itu. Ngobrolnya pindah tempat. Cuma kalau dulu di dunia ngobrolnya masih ada susahnya, masih ada sedihnya gitu. Masih ada kesulitannya. Di surga ngobrolnya senang terus gitu, dan gak ada bosannya. Dan memang itu aktivitas sebagian besar yang dilakukan oleh penghuni surga, karena gak ada kesibukan lain, Pak. Kesibukannya nyari temannya keliling gitu. Kemudian ngobrol gitu. Dan insya Allah masih ada kopi, Pak. Masih ada kopi gitu, masih ada rebusan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu diantaranya mengenal 10 prinsip yang menjadi landasan bagaimana upaya kita membangun rumah tangga atau keluarga kita berdasarkan dengan nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Yaitu ada bahwa kita membangun rumah tangga semata landasannya adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya itu, tidak ada niatan yang lain. Karena sejatinya berkeluarga itu adalah perpanjangan ibadah kita kepada Allah sebelum-sebelumnya. Dulu saat kita masih lajang, kita beribadah kepada Allah, Allah buka kembali peluang yang lebih besar, kesempatan untuk memetik kebaikan yang lebih banyak dengan tanggung jawab yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kemudian harus senantiasa melekat di dalam keluarga yang kita bangun. Bahwa kita membangun rumah tangga bukan hanya sebatas tujuan duniawi, tapi tujuannya adalah ukhrawi, karena kita dengan itu kita melandasinya niatnya karena ibadah kepada Allah. Ketika niat ini baik, insya Allah perjalanan keluarga kita pun akan baik dan akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya ibadah, niatnya menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
niatnya ingin banyak melakukan kebaikan, bukan hanya untuk pasangan semata, tapi bisa melakukan kebaikan di tengah kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berikutnya yaitu bagian dari lanjutan yang kemarin kita bahas, mengenal apa yang menjadi al-huquq wal wajibat inda zaujain, yaitu mengenal apa yang menjadi hak kewajiban suami istri di dalam rumah tangga. Ketika tugas dan tanggung jawabnya difahami dengan baik, insya Allah keluarga itu akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu yang kemudian menjadi landasan bagi keluarga muslim, bagi seorang suami secara khusus memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya. Masing-masing, kalau dulu ada Ustadz menyampaikan, masing-masing memahami dalilnya, perannya. Seorang suami memahami dalilnya sebagai suami, seorang istri pun juga memahami dalilnya sebagai istri. Yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Inilah dalil yang harus kita pahami bersama sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Separuhnya, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Nah, itu separuhnya lagi yang perlu difahami oleh seorang wanita sebagai istri, sebagai pendamping partner bagi suaminya. Allah rangkai dalam satu ayat, karena memang berkeluarga itu kesatuan, berkeluarga itu kesetaraan, berkeluarga itu kemitraan, dan berkeluarga itu adalah pasangan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi sehingga ada yang lebih rendah, tidak, sama. Maka karenanya Allah Subhanahu wa taala merangkainya dalam satu ayat. Laki-laki memiliki, suami memiliki dua tanggung jawab. Tanggung jawab pertama yaitu qawwam, sebagai pemimpin, pelindung, pengayom, penjaga. Kemudian yang kedua, yang memiliki tugas tanggung jawab untuk memberikan nafkah dari apa yang Allah rizkikan. Itu dua tanggung jawab seorang laki-laki. Dan ini nggak bisa digantikan. Tugas tanggung jawab seorang istri, seorang wanita cuma satu. Qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Tugasnya cuma satu, yaitu at-ta'ah, taat. Pintunya itu. Maka seorang istri yang soleha itu cirinya dua, qanitat, yaitu mutiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya di dalam bingkai taat kepada Allah. Kemudian hafidot, menjaga apa yang menjadi milik suaminya, menjaga kekurangan suaminya, menjaga kerahasiaan rumah tangganya. Dan kalau di keluarga modern sekarang itu godaannya. Ada masalah dikit, curhatnya di status. Nah, ini yang kemudian jadi berantem rame. Ada sebuah keluarga gitu, meluapkan kekecewaannya, meluapkan kekesalannya di tempat yang salah. Inginnya mencari empati, simpati, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bingkainya demikian. Nah, untuk melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan baik tentu tidak bisa sendiri, butuh kerjasama gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai mukadimahnya sedang kita pahami bersama, keluarga dalam Islam adalah bagian dari syariat Allah, petunjuk Nabi sekaligus akhlak bagi
umat manusia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan berumah tangga ini, keluarga adalah ibadah yang komprehensif, ibadah yang sangat lengkap, menyeluruh gitu. Tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Walaupun setan dan sekutunya akan terus menggoda manusia agar bangunan rumah tangganya lepas dari sendi-sendi agama. Maka di awal hadis saya sampaikan, prestasi tertinggi bagi anak buah iblis itu ketika bisa memisahkan, merusak harmonisasi rumah tangga yang dibangun, sampai kemudian memisahkan suami dari istrinya atau memisahkan istri dari suaminya. Terus, dan itu menjadi prestasi tertinggi bagi anak buah iblis yang kemudian diangkat oleh iblis. Jadi sedemikian. Maka pesan yang Allah sampaikan dalam surat At-Tahrim itu pesannya berat kalau kita baca dalam Fi Dilalil Quran yang ditulis oleh Ustaz Said Qutb, itu ada ayat ke-6 itu ayatnya berat gitu. Kalau belum maka ada peringatan sekaligus ancaman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayat yang tidak ringan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Menjaga diri kita dari api neraka itu juga tidak mudah. Untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka Allah juga tidak mudah, tidak ringan. Kemudian Allah tambahkan lagi, kita pun juga harus menjaga yang lain. Maka ikhtiar usaha seperti apapun, kata Nabi, harus dilakukan untuk penjagaan perlindungan ini. Dan tidak boleh diabaikan. Sekecil apapun upaya yang dilakukan harus ditunaikan. Maka sampai Nabi sampaikan, ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Selamatkan dirimu, keluargamu dari api neraka Allah walaupun hanya dengan berbagi separuh kurma. Kapan kurma itu ada nilainya, Pak? Kalau kita beli, Pak. Kalau 1 kilo, setengah kilo baru ada harganya, Pak. Baru ada harganya, setengah kilo, 1/4 baru ada harganya. Kalau kemudian cuma 2 biji atau sebiji itu, Pak beli kurma sebiji, kira-kira ada harganya nggak, Pak? Oh, udah Pak, ini buat Bapak aja. Gitu. Itu 1 biji nggak ada harganya. Yang 1 biji aja nggak ada harganya, apalagi separuhnya. Tapi itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan bisa menyelamatkan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sampaikan, ittaqun nar, walaupun dalam kehidupan manusia itu enggak ada nilainya. Gitu. Teremehkan, tapi tidak, itu ketika untuk kebaikan, untuk upaya perlindungan, untuk upaya penjagaan. Ittaqun nar walau bisyikit tamr, separuh biji korma itu, separuh korma enggak ada nilai. Tapi itu bernilai di sisi Allah, bisa yang nanti akan menyelamatkan seseorang. Ketika separuh itu halal, dia berikan untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk isi pasangannya, kemudian dia gunakan untuk kebaikan, itu menjadi penyelamat. Yang separuh, yang sebagian besar orang menganggap gak ada nilainya, itu memberikan kemanfaatan apalagi lebih besar dari itu. Maka kita yakin semua apa yang kita keluarkan dalam upaya melaksanakan tanggung jawab kita sebagaimana yang Allah amanahkan, kita memberikan dengan yang halal, semuanya kita yakin itu pasti nanti akan menjadi kunci penyelamat. Nggak ada yang sia-sia. Upaya kita untuk melindungi keluarga kita, memberikan nafkah yang halal, kemudian memberikan makanan minuman yang halal untuk pasangan kita, untuk anak kita, kemudian untuk biaya-biaya kehidupan mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, pendidikan mereka, pakaian mereka,
kenyamanan mereka tinggal, semuanya nggak ada yang sia-sia. Maka Imam Bukhari di dalam bukunya Al-Adab Al-Mufrad itu, bangunan yang dibangun oleh orang mukmin gitu, untuk dia tempati, untuk dia singgahi, dan tidak ada niat dia untuk riya, itu semuanya pahala. Kalau kita baca di kitab Al-Adab Al-Mufrad, semuanya, pasir yang dibeli, kemudian bata yang dibeli, semua bangunan, biaya yang dikeluarkan, itu terhitung Allah. Fihi ajrun, ada pahalanya. Tapi ketika niatnya untuk riya, untuk bermewah-mewahan, maka peluang itu tidak didapatkan. Tapi ketika di situ dia untuk kebaikan, Allah berikan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Allah menjadikan keluarga sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, yang dengannya Allah mewariskan bumi kepada Nabi Adam dan keturunannya. Maka Allah jadikan dalam surat Rum ayat 21 yang sering dibaca setiap kita menghadiri akdun nikah itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Demikian pula tadi ayat yang dibaca saat sholat subuh. Untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi itu pun gak bisa sendirian. Saat Nabiullah Adam alaihissalam diangkat menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi, nggak bisa sendirian. Allah hadirkan pasangannya. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujuka. Dan Allah memerintahkan, ya hai Adam, tinggallah kamu bersama dengan pasanganmu. Uskun. Carilah kedamaian, ketenangan. Karena disitulah kemudian seseorang akan bisa memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sendirian ya susah Pak mimpin Pak. Kalau sendirian ya mau dipimpin siapa Pak? Ini memang Nabiullah Adam, demikian Allah kemudian berikan pendampingnya. Pendamping ini bisa menjadi pintu penguat taat, juga bisa menjadi pintu ujian bagi kita di dalam ketaatan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu-satu sarana yang bisa menghimpun kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan adalah rumah tangga. Satu-satunya sarana untuk bisa membangun itu ya rumah tangga. Maka membentuk keluarga menjadi bagian dari menjalankan agama, menjaganya adalah bagian dari wujud keimanan kita kepada Allah. Sedemikian Islam memaknai rumah tangga itu. Karena hanya itu satu-satunya sarana yang kemudian seseorang bisa memakmurkan bumi Allah ini, kemudian bisa melaksanakan tugas kekhalifahan ya dengan berumah tangga. Maka menjaganya, merawatnya, kemudian menjalaninya sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah bagian dari keimanan. Mencegah wabah yang mengancam rumah tangga adalah bagian dari jihad. Maka siapa yang bekerja karena untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, bekerjanya jihad di jalan Allah. Siapa yang bekerja karena ingin memenuhi kebutuhan keluarganya, anak istrinya, memberikan nafkah yang halal, maka bekerjanya jihad di jalan Allah. Dan siapa yang kemudian bekerja tidak untuk itu semuanya, tapi agar dia bisa mandiri, tidak tergantung kepada yang lain, tidak meminta-minta kepada yang lain, tidak menjadi beban yang lain, maka bekerjanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sedemikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan menjaga buah dari hasil pernikahan berupa keturunan adalah bagian dari menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, la yazalul mu'min wal mu'minah, orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan itu akan terus senantiasa diuji oleh Allah. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak akan terus diuji oleh Allah. Ujiannya pada pasangannya, ujiannya pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya. Terus diuji sepanjang dia hidup. Nggak akan lepas dari itu. Sampai nanti ketika dia diuji itu sabar, ridho,
sehingga kelak saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada lagi kesalahan pada dirinya. Itu penghargaan yang luar biasa yang Allah berikan. Dan akan terus gitu. Maka kalaulah kemudian di balik ujian yang diterima seorang mukmin kemudian dia bersabar dan dia bersyukur, emang sudah seharusnya demikian, karena di balik ujian orang mukmin itu keutamaan kemuliaan. Maka pernah ada seorang Arab Badui, orang Arab kampung, datang kepada Nabi, kemudian ditanya, kamu pernah demam enggak? Belum pernah ya Rasul. Pernah pusing enggak? Belum pernah. Kemudian Rasul tanya sakit yang lain? Belum pernah ya Rasul. Kemudian Nabi sampaikan, man sarrahu ayyang duro min ahlin nar falyang durhu. Gitu. Siapa yang ingin melihat orang yang berpeluang masuk neraka, lihat dia, kan nggak pernah sakit. Bahaya Pak kalau nggak pernah sakit Pak, nggak pernah diuji. Alhamdulillahnya kita hidup ini diuji oleh Allah. Ada nggak Pak yang nggak pernah demam Pak seumur umur? Nggak pernah kan? Ada nggak Pak yang seumur umur nggak pernah pusing kepalanya itu? Apalagi udah mau MPP itu tambah pusing ya gitu kan. Ya alhamdulillahnya, kenapa? Berarti peluang kita untuk dapat surga Allah itu terbuka. Ketika itu semuanya diiringi dengan kesabaran, keredoan. Dan sedemikian Allah berikan kemuliaan. Susahnya, kesulitannya, sekecil apapun yang menimpa orang mukmin, ketika dibarengi dengan kesabaran, maka di situ keutamaan dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian menjadikan luar biasa dalam kehidupan orang mukmin. Dan tidak akan didapat oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mendengar keutamaan itu, sampai ada sahabat Nabi itu minta didoakan Nabi. Saya lupa namanya. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya demam terus, karena keutamaan sakit demam itu. Kemudian minta doakan saya agar saya demam terus ya Rasulullah sepanjang hidup saya. Dan dia doakan Nabi, tapi demamnya dia sehat bukan sakit. Jadi sampai sahabat mengatakan, setiap aku bertemu dengan dia dan bersalaman dengannya, aku rasakan hangat atau panas badannya. Sampai dia wafat. Karena ingin mendapatkan keutamaan yang sedemikian. Untuk kemudian mereka yang sakit, yang memang kecil kemungkinan sembuhnya dan dia harus minum obat sepanjang hidupnya, saat dia sabar itu luar biasa pahalanya. Orang-orang yang lebih banyak sehatnya nggak bisa ngungguli Pak. Seperti seorang wanita yang kulit hitam, imra'atus sauda, dia punya penyakit yang memang nggak bisa sembuh, yaitu penyakit ayan. Bisa kambuh kapan saja, nggak ngelihat tempat. Kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya Allah kasih sembuh saya dari penyakit ini. Kemudian Nabi menyampaikan, insya Allah aku doakan dirimu dan insya Allah Allah berikan kesembuhan. Atau kamu mau milih yang kedua, kamu tetap sabar dengan sakitmu, Allah kasih surga. Kasih pilihan itu. Karena memang umumnya penyakit ini ya memang kecil kemungkinan bisa sembuh. Dan bisa datang kapan saja. Kemudian wanita itu memilih yang kedua. Ya Rasulullah, kalau gitu aku sabar dengan sakitku ini dan tolong doakan saya saat kambuh dimanapun auratku tetap terjaga. Karena doakan Nabi. Kenapa? Di balik sakitnya dia sepanjang hidupnya itu peluang kemuliaan. Maka kalau kita ketemu ada saudara kita yang misalnya yang sakit jantung Pak ya, yang sudah pasang ring, kemudian harus sepanjang hidup kan minum obat Pak. Saya ketemu itu udah pasang 4 ring itu, tiap hari minumnya, ditunjukin obatnya, ini untuk pengencer darahnya, untuk ini semuanya, nggak boleh telat tiap hari. Sananya itu Pak Haji itu berapa lama minum? Seumur hidup Ustaz. Sampai kemarin kemudian nanya, ada penawaran pengobatan pakai plasma darah.
Yang awalnya untuk kecantikan itu bisa untuk ketergantungan obat jantung, pakai itu bisa tidak minum obat lagi. Gitu. Nanya, boleh nggak Ustaz? Ya kalau darah sih nggak boleh setahu saya Pak Haji. Kemudian saya cari referensi, saya tanya. Gitu. Gitu. Kalau saya sih nggak boleh Pak Haji. Gitu. Tapi juga pengen sehat nih Ustaz, gimana gitu. Kebetulan anaknya dokter gitu. Coba konsul ke anaknya secara dari sisi ini apa efeknya seperti apa. Anak saya juga nggak setuju. Ya sudah Pak Haji. Istri nggak setuju, anak nggak setuju. Ya sudah, di situ pahala banyak. Gitu. Beratnya minum obat sepanjang umur gitu, sepanjang hidup minum itu, insya Allah ketika dengan kesabaran digantikan dengan apa? Keutamaan yang luar biasa. Dan kita atau yang lain saudara-saudara kita pasti ada yang mengalami demikian. Nah, kemudian menguatkan, memahami, disitulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka keluarga muslim apabila benar di dalam menyiapkannya, benar di dalam mengamalkannya, mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan, akan menjadi batu bata kebaikan masyarakat yang ada di kehidupan. Karena memang diawali dari itu. Karenanya kehidupan keluarga itu barat sebuah kapal yang mengarungi bahtera lautan. Tujuan yang ingin dijangkau jauh, medan gelombang dan topan tidak mudah dilewati. Di sanalah suami istri sebagai nahkoda mengendalikan agar bahtera ini sampai tujuan dengan selamat. Kalau nahkodanya tidak didukung ketaatan kepada Allah, bisa jadi kapal ini akan karam sebelum sampai di tujuan. Kita ini semuanya nahkodanya, penentunya. Dan memang demikian, kita nggak bisa nolak. Kan saya nggak pingin, nggak bisa. Emang sudah ketetapannya demikian gitu. Kita nggak bisa menghindar. Dengan semua keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada benang merah yang mengaitkan antara ketaatan kepada Allah dan kebahagiaan rumah tangga. Ada ungkapan orang-orang soleh terdahulu, sesungguhnya aku melakukan satu dosa, dan efek dosa itu bisa aku lihat pada perilaku hewan, kendaraanku, dan sikap pasanganku. Sampai demikian sensitifnya mengingatkan itu, bahwa memang ada benang merah antara ketaatan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga. Maka Rasulullah banyak di dalam hadisnya menyampaikan demikian. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhalahu rifqa. Di antara tanda saat Allah menginginkan kebaikan dalam satu rumah tangga, maka Allah hadirkan di rumah tangga itu kesantunan, kelembutan, tutur kata. Diawali dari nahkodanya, kita sebagai kepala rumah tangga. Tandanya itu. Al-bait alladzi yaqra'u fihil Qur'an, rumah yang kemudian di dalamnya dibangun ketaatan, ada ruku, ada sujud, kemudian ada tilawah Al-Qur'an gitu. Ada kebaikan yang dilakukan, maka akan banyak kebaikannya. Kasura khairuhu wa qalla syarruhu. Akan banyak kebaikannya, akan sedikit meminimalkan keburukannya. Dan syaitan akan terjauhkan. Tapi sebaliknya, ketika rumah tangga itu jauh dari ruku dan sujud, orientasinya hanya duniawi semata, maka kasura syarruhu, akan banyak buruknya, sedikit kebaikannya, malaikat menjauh, syaitan mendekat. Dan sedemikian, memang ada benang merahnya, keterkaitan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya untuk mewujudkan itu semuanya butuh kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Gitu. Untuk mewujudkan itu enggak bisa sendiri-sendiri. Gitu. Nah, pokoknya ini walaupun masing-masing punya tugas dan tanggung
jawabnya. Tapi untuk mewujudkannya pun harus butuh kerjasama. Karena saya dulu dinasehati, ketika sudah berkeluarga ya tetaplah jadi manusia. Kita ini keluarga manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bukan keluarga malaikat yang tidak akan pernah salah. Dan kita juga apalagi keluarga apa Pak? Setan yang tidak akan pernah benar. Itu karena setan nggak akan pernah benar. Tapi kita disatukan oleh Allah sebagai manusia yang kadang ingat, kadang lupa, kadang benar, kadang salah, gitu. Kadang semangat, kadang lemah. Terus demikian. Maka memahami ini akan menjadi penting, akan menjadikan seseorang mudah memaafkan dan mudah memaklumi pasangan. Maka Ustaz Bendri di dalam satu podcastnya itu pernah cerita, ada seseorang konsultasi, ibu-ibu sukses, karirnya sukses, gitu. Kemudian mapan hidupnya, tapi ada problem di rumah tangganya, suaminya juga sukses, gitu. Kemudian konsultasi. Nah, suaminya ini ada pelakor. Ini kan sekarang lagi ramai pelakor, Pak. Itu saat kita pengen ketemu, pengen konsultasi. Nanti saya bawa pelakornya. Suaminya gitu, luar biasa ini. Jadi konsultasi depan Ustadz, istrinya dibawa, pelakornya dibawa, Pak. Oh, seru gitu. Temuan gitu, ya udah gitu. Kemudian ketemuan. Pas ketemuan belum menceritakan gitu. Dari tampilan istrinya itu rapi, kemudian ya berkecukupan lah kehidupannya. Kemudian datang istrinya cerita gini, kecewa dengan sikap suaminya gini-gini, kemudian suaminya juga sama. Kemudian dengerin aja, kemudian dia cerita kondisinya seperti ini gitu. Kemudian setelah itu boleh nggak Ustaz saya hadirkan yang jadi akar masalah. Dihadirkan. Kata Ustadz Bendri itu ketika dihadirkan, wanitanya biasa. Jauh dengan istrinya. Dia ini karyawan saya. Yang selama ini membantu pekerjaan-pekerjaan saya di kantor. Dan dia yang menyiapkan minuman saya, kemudian nanya saya, Pak mau minum apa Pak? Tehnya kemanisan atau udah cukup Pak? Gitu. Terima kasih Pak, udah minum minuman yang saya buatkan. Ini saya dapat cuti 5 hari, saya baiknya pulang kampung atau saya kirim uang saja ke orang tua saya. Laki-laki ngomong, pulang, temu ibumu. Pulang, begitu nyampe kampung, WA, telepon. Pak terima kasih nasihatnya, sarannya. Bapak perhatian sekali sama saya. Sedang dia saat di rumah, penghargaan itu dia tidak dapat dari istrinya. Saat dia pulang ke rumah, yang dia dengar dari istrinya, Pak ini tadi anak kita masalah ini di sekolah. Gitu. Berasnya udah mau habis, ini biaya buat kegiatan ini mana-mana. Yang senantiasa disodorkan oleh pasangannya itu masalah. Tapi dia di luar, dia dapat penghargaan, dia diposisikan, omongannya didengar. Dan itu problem yang paling besar sekarang terjadi di rumah tangga kaum muslimin, rumah tangga baru. Jadi bukan masalah karena kekurangan materi, enggak. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan yang membutuh kerjasama untuk kemudian saling terbuka. Gitu. Apakah dari tugas dan tanggung jawab yang selama ini dilakukan itu sudah seperti yang diharapkan atau belum? Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya belum menceritakan. Gitu.
Jadi memang ya kondisi real yang sering muncul di tengah kehidupan gitu. Jadi ternyata memang di antara faktor kemudian seseorang itu bukan tidak mencintai pasangannya, tapi terkadang memposisikan, memberikan penghargaan yang sebenarnya bukan hal yang besar gitu. Tapi itulah yang kemudian insya Allah akan menjaga dan merawat itu. Maka kerjasama suami istri di dalam menunaikan hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya itu setidaknya ada 8. Dan ini harus dibangun bersama. Ada kemitraan, ada kesetaraan, ada kebersamaan. Yang pertama ada hak dan tanggung jawab untuk memperoleh kelembutan. Kemudian hak untuk memperoleh kasih sayang. Hak untuk memiliki keturunan, melahirkan. Hak untuk mendapatkan kepercayaan. Kemudian hak untuk turut serta dalam suka dan duka, dalam urusan yang umum dan khusus dalam rumah tangga keluarga. Kemudian hak untuk berhias dan berdandan. Kemudian ada hak memperoleh kesenangan hubungan biologis sesama. Islam mengatur sedemikian. Dan hak kecemburuan. Nah, ketika hak ini kemudian dikomunikasikan dengan baik, ada kerjasama yang baik, disitulah nanti nilai-nilai keutamaan, kebahagiaan, keharmonisan akan bisa digapai oleh keluarga muslim. Nah, Nabi SAW pun memberikan panduannya, memberikan arahannya, memberikan keteladannya kepada kita semuanya umatnya. Yang pertama yaitu hak memperoleh kelembutan. Ini diantara yang Nabi SAW lakukan untuk kemudian kita bisa teladani. Yaitu apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mendampingi pasangan secara baik. Berhias untuk pasangan, berlaku lembut saat pasangan sakit atau mendapatkan musibah, memanggil dengan panggilan yang disukai. Ini hak kelembutan. Dan Nabi SAW bukan hanya dalam rumah tangganya, bahkan Nabi pun mengingatkan rumah tangga putrinya. Saat perang Badar, sahabat Utsman bin Affan gak ikut. Saat perang Badar, sahabat Utsman, karena istrinya pada saat itu lagi sakit. Ummu Kulsum atau Ibunda Ruqayyah itu. Ibunda Ummu Kulsum atau Ibunda Ruqayyah. Sakit, kemudian Nabi minta agar mendampingi. Karena sakitnya udah sakit kritis. Mendampinginya. Perhatian Nabi sedemikian. Kepada putrinya, keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian keluarga putrinya yang lain. Sedemikian Nabi memberikan perhatian. Maka di hadis yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, idza aradallahu bi ahlil baitin khairan adkhalahu rifqa. Di antara tanda Allah memberikan kebaikan kepada satu keluarga, Allah titipkan di keluarga itu kelembutan. Allah titipkan itu kelembutan, kelembutan sikap, kelembutan tutur kata. Dan kelembutan yang diajarkan Islam itu senantiasa pantas untuk siapapun. Bukan hanya orang Jawa yang memang sudah lembut, enggak. Itu orang Padang, orang Medan, orang mana gitu yang suaranya lantang dan yang lain. Tapi ketika berhiasi kelembutan, ya lembut, tetap lembut. Gitu. Enggak melihat dia berasal dari mana. Karena sekasar-kasarnya kita orang Indonesia, ya lebih kasar orang Arab gitu, sekeras-kerasnya gitu kan. Karena mereka kan ngobrolnya dengan bebatuan nih Pak. Teriaknya di gurun pasir gitu. Kita masih ada pohon, masih sejuk kan. Kadang demikian. Maka Nabi SAW gitu dalam praktek, dalam kesehariannya, ada beberapa riwayat yang disampaikan bahwa Nabi itu membukakan pintu untuk istrinya. Ketika pernah pulang kemalaman karena tidak memberitahukan
bahwa mau ada acara malam, ngetok beberapa kali, manggil beberapa kali, tidak kesahut ya sudah, nyandar di pintu sampai menjelang fajar. Ibunda Aisyah ketika pas bangun kok tidak ada Nabi, kemudian buru buka pintu, ternyata Rasulullah menyandar di situ. Oh, kita mungkin udah gedar-gedor Pak ya. Udah dioyok-oyok gitu pintunya. Ya karena memang dulu belum ada sarana komunikasi dan yang lainnya. Jadi nggak bisa pesan ketika ada acara mendadak, kan kita ada alat komunikasi. Sehingga pernah ada satu keluarga lagi marahan, suami istri lagi marahan. Pokoknya saya nggak mau ngomong gitu. Suaminya istrinya gitu. Ya udah, akhirnya pas suaminya pergi ditulis gitu, taruh di meja. Saya mau pergi, mau berangkat, assalamualaikum gitu. Ditulis gitu ya. Demikian gitu kan. Kemudian setelah perjalanan istrinya kan suaminya bilang, mana kan kemarin tadi udah saya pesanin, mana nggak ada gitu. Lah itu yang ditulis gitu. Lah mana tahu gitu kan. Ya, jadi memang komunikasi itu gitu. Padahal terjalin komunikasi, cuma karena komunikasinya tidak tidak hanya satu arah atau komunikasinya dengan komunikasi yang salah, akhirnya pesan itu tidak tersampaikan. Dan Nabi sedemikian, di tengah kesibukannya Nabi membukakan pintu untuk istrinya. Nabi mencium istrinya setiap saat. Itu bahkan ada satu hadis kan, qabbala nisaihi qabla shalah. Nabi mencium istrinya sebelum sholat. Walam yatawaddo, ada riwayat itu. Tapi tidak berwudu lagi gitu. Yang kemudian menjadi landasan bagi para ulama fikih bahwa menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu gitu. Nah, di situ ada perincian kalau dari sisi kajian fikihnya. Tapi ini memberikan gambaran sedemikian bagaimana Nabi perhatiannya. Gitu. Mencium istrinya setiap saat. Dan kan bukan usia muda lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah 2/3 umurnya. Tapi sedemikian yang dibangun Nabi, keharmonisan gitu. Kemudian Nabi makan dan minum sepiring dan segelas berdua. Momen yang paling sangat dikenang dan disenangi oleh Ibunda Aisyah itu memperhatikan saat makan berdua dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika gelasnya cuma satu, kemudian Ibunda Aisyah minum duluan. Nah saat Rasulullah mau minum itu Ibunda Aisyah merhatiin. Rasulullah meletakkan bibirnya itu di mana? Nah gitu. Saya demikian. Gitu. Dan mungkin lah ribet banget nih Ustaz gitu. Ketika bingkainya ya Allah bisa menteladani Rasulullah, membahagiakan, itu penuh dengan pahala dan kebaikan. Mungkin aktivitasnya sama. Yang pihak sono, yang seberang sono juga minum sama. Minum berdua sama pasangannya, kini juga minum berdua sama pasangannya. Tapi niatlah itu yang kemudian menjadikan amalan itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gitu. Jadi kalaulah misalnya ada kita yang sangat pelupa gitu ya, jangan sampai lupa sama pasangannya gitu. Kan ada kadang cerita kan, pulang kampung udah nyampe mana lah, istri saya mana gitu. Makanya istrinya ketinggalan di rest area. Nah ini kan kebangetan gitu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi berlemah lembut dan menemani istri yang sedang sakit. Kalau lagi sakit ya ditemanin gitu. Gitu. Mas pijitin mas lagi kok nggak enak gitu punggung. Saya bukan tukang pijit gitu. Udah manggil orang aja sana gitu. Kan padahal bukan cuma sekedar ingin dipijit dan pengen sembuhnya gitu. Tapi sentuhannya itu memberikan sugesti. Kedekatan itu akan memberikan penyembuh yang lebih kuat. Dan Rasulullah demikian menemani.
menemani istri yang sakit, kemudian berlaku lemah lembut, mendoakan. Nabi mandi bersama. Karena ini bukan suatu aib yang harus ditutupi. Innallah la yastahi minal haq. Allah enggak malu untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Ungkapan cinta dan panggilan sayang setiap saat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersenda gurau membangun keakraban. Nabi juga bercanda. Bahkan ketika Nabi menemani istrinya dalam satu perjalanan, Nabi menyediakan kakinya untuk jadi pijakan. Untuk jadi pijakan. Gitu. Istrinya, kalau kita ada kendaraan mobil misalnya ya bukakan Pak gitu. Bukakan biar apa? Gitu. Biar pintunya nggak dibanting gitu kan. Dibukakan, silakan Bu. Nah itu kesannya kan luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah seorang istri saat dia dalam hidupnya senantiasa mendapatkan ridho suaminya. Salah satu pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ketika ada seorang istri wafat, kemudian suaminya ridho dengan kebersamaannya, dengan layanannya selama hidup, maka surga bagi seorang istri. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khususnya kita semuanya, apapun yang ada pada pasangan kita, jangan sampai menghilangkan keridhaan kita kepada pasangan. Awan waktunya udah masuk. Tapi ya, nanti itu sebagai kesimpulan sebentar ya. Jadi apapun yang ada pada pasangan kita, istri kita, jangan sampai menghilangkan atau menggerus keridhaan kita kepadanya. Layanannya, sifatnya kurang. Ya Allah, saya ridho dia menjadi pasangan yang kau hadirkan dalam hidup saya. Saya ridho dengan semua layanannya. Saya ridho dengan semua sikapnya. Saya ridho dengan semua sifat-sifatnya. Insya Allah dengan keridhaan kita akan menjadi kunci kebaikan dan kunci kemuliaan pasangan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pesan untuk ibu-ibunya gitu, juga terus berupaya, berusaha agar mendapatkan keridhaan dari suaminya. Jangan sungkan untuk meminta maaf ketika ada kekurangan di dalam memberikan ketaatan dan pelayanan. Jangan sungkan untuk bertanya kepada suaminya. Jangan sungkan untuk meminta keridhaan dari suaminya. Nah inilah kunci yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan semoga itu akan menghadirkan nilai-nilai kelembutan di dalam rumah tangga yang dibangun. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu poin insya Allah nanti kita akan lanjut di kesempatan yang berikutnya untuk membangun kerjasama di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.